selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau share cara membuat soto Betawi. Sebentar lagi mau lebaran haji. Kalau punya daging, silahkan diolah sesuai selera. Nah, salah satunya adalah soto Betawi. Ada 500 gram daging sapi yang sudah dipotong dan dicuci bersih, setengah sendok makan garam, 1 buah jeruk nipis atau lemon. Dagingnya ini akan saya diamkan dulu dengan air jeruk dan garam supaya membantu menghilangkan darahnya dan membuat daging lebih cepat empuk. Setelah rata, diamkan kurang lebih 30 menit atau boleh juga 1 jam. Kemudian bumbunya, 1 sendok makan jinten, 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan lada, setengah buah sampai 1 buah biji pala, kayu manis, bunga lawangnya 5, cengkehnya 10 buah, 7 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, 4 batang serai 4-5, 3 ruas lengkuas, 3 ruas jahe, 100 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 4 butir kemiri, kaldu bubuk dan garam secukupnya. Bumbu yang akan dihaluskan disangrai dulu supaya rasanya sedap. Beda deh pokoknya disangrai sama enggak. Teman-teman, banyak yang menanyakan merek penggorengan dan sutil ini. Ini adalah penggorengan dan sutil dari Stain Cookware. Kalau teman-teman tertarik silakan beli di Shopee atau lewat Instagramnya dengan nama yang sama, Stain Cookware. Disangrai sampai layu, baru nanti dihaluskan. Setelah layu, bumbunya bisa diulek atau dihaluskan menggunakan chopper atau blender. Setelah bumbu dihaluskan, kemudian ditumis sampai bumbunya matang. Setelah dagingnya saya diamkan, sekarang dicuci sampai bersih. Nah teman-teman, ini sudah cuci, warna dagingnya jadi putih, nggak ada darahnya lagi. Kemudian ini bumbunya juga sudah mengental, udah mateng. Saya mau masukkan dagingnya ke dalam bumbu. Di sebelah kanan saya sedang merebus air banyaknya sekitar 2300 ml. Di sebelah kiri dagingnya masih ditumis. Nah teman-teman, ini sudah mengeluarkan air, matikan kompornya. Setelah airnya mendidih,
Masukkan daging dan bumbu bareng. Kemudian saya akan masukkan 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan garam. Nanti kalau kurang ini kaldu dan garam tinggal disesuaikan saja. Direbus sampai dagingnya empuk. Direbus, ditutup rapet. Saya akan masak selama kurang lebih 15 menit dengan api sedang. Jangan dibuka-buka ya selama 15 menit ini. Nah teman-teman, ini sudah saya rebus 15 menit. Matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Tutup panci, belum boleh dibuka. Setelah 30 menit boleh dibuka tutupnya. Nah, ini dicek apakah airnya berkurang atau tidak. Kalau berkurang boleh ditambahkan air panas. Karena ini airnya masih banyak, jadi saya masak kembali. Dimasak lagi selama 15 menit. Selama proses memasak, tutup panci tidak boleh dibuka. Nah teman-teman, ini sudah saya rebus 15 menit. Matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit. Tutup panci, belum boleh dibuka. Untuk soto Betawi boleh pakai susu cair sebanyak 500 ml atau ditambahkan dengan santan 65 ml. Kalau misalnya nggak mau pakai susu semua, bisa diganti dengan santan kental 130 ml. Kali ini saya mau pakai susu 500 ml dan santan 65 ml. Setelah 30 menit, ini sudah selesai proses pengempukan daging. Apakah sudah empuk atau belum? Masih panas. Top. Udah empuk. Sekarang nyalakan kompornya lagi, karena saya mau masukin santan dan susu. Karena ada santan dan susu masuk, otomatis asinnya berkurang. Ini saya masukkan lagi setengah sendok makan garam, atau disesuaikan saja dengan selera. Tunggu sampai mendidih, baru bisa diangkat atau sudah jadi. Teman-teman, ini sudah mendidih. Update ya, untuk garamnya 1 sampai 1,5, kaldu bubuk 1 juga sampai 1,5, atau sesuaikan dengan selera asin dan gurih. Matikan kompornya dan siap untuk dinikmati. Pelengkapnya untuk soto Betawi adalah bawang goreng, tomat, daun bawang, jeruk limau, semua secukupnya. Kentang rebus boleh juga digoreng, tapi ini saya direbus ya. Untuk sambelnya saya pakai 20 buah cabai rawit merah digoreng. Kalau direbus itu cepat basi, jadi biar tahan lama digoreng supaya sampai sore dan malam. Tambahkan sedikit air matang.
Sambal secukupnya. Kalau suka kecap manis, boleh pakai kecap manis. Kemudian emping, jangan lupa. Sudah selesai, siap dinikmati. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Soto Betawi enak, mantep. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa follow ke Instagram saya bersama Estepiani. Resep ini juga bisa di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih.